Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Saya rindu melihat tangan-tangan saudara. Mari lambaikan tanganmu yang merasa diberkati Tuhan selama 1 minggu ini. Haleluya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kau berkati, Engkau yang melihat setiap hati kami, Engkau yang melawat setiap hati kami. Biarlah Tuhan penyembahan kami naik di atas musbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kau mengenal
jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dari dalam hatimu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu. Bahwa kami mengangkat padamu Tuhan. Aku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukku Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikku seutuhnya. Tuhan, hati kami milik-Mu seutuhnya Tuhan. Kami begitu merindukan kuasa-Mu, kami begitu merindukan hadirat-Mu. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami Yesus. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kami menyembah-Mu, hati kami milik-Mu. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu pada Tuhan. Katakan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Hatiku kami tinggikan segala pengagungan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Pujian sesungguhnya, segala pengagungan, mari sembah Dia.
kuasa perbuatan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Henti-hentinya kami bersyukur. Setiap pagi kami merasakan mujizat-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Sekali lagi, jemaat Tuhan, rasakan hadiratnya, naikkan pujian ini, katakan, all my life you have been good. Kau sungguh baik Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi jemaat Tuhan. All my life you have been good. You your goodness is running after, it's running after
It's running out. It's running out of me. Berkenan bagi Tuhan kita ini. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau telah ada di masa kami dan bersiap untuk melayani Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan lebih lagi. Sebab itu Tuhan, biar pujian kami bertahta, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Kasih setia Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Berikan salam samping kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus kita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Lebih tinggi kasih Yesus. Katakan sedalam-dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Katakan seindah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Setinggi-tingginya langit, katakan lebih tinggi kasih Yesus. Amin. Dalam-dalam lautan, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih, bahkan lebih indah dari pelangi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Jemaat Tuhan bisa ikuti kami menari buat Tuhan. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, katakan lebih tinggi kasih Yesus. Sedalamnya lautan, sedalam Yesus, hey, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita nyatakan kasih Tuhan di setiap musim hidup kita. Haleluya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, katakan terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu ris. Katakan Yesus bersama-sama. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Sama-sama bilang sama Tuhan. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi teman-teman, sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau. Sama-sama katakan
Baik, silakan duduk. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita dengarkan firman Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini, sore hari ini, kalau kami ada di tempat ini berkumpul. Bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terangi hati kami mau buka hati kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau pakai telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan dapat tertanam dan bertumbuh subur di dalam hati kami. Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak kembali dengan percuma. Tetapi memberkati banyak anak-anak-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Puji Tuhan. Shalom. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau kita semua belajar untuk antusias. Sama-sama katakan antusias. Oke, boleh ditampilkan? Sama-sama katakan amin. Kurang keras, sekali lagi sama-sama katakan amin. Oke, next. Sama-sama katakan yes. Lebih keras lagi, yes. Sekali lagi, saya katakan yes. Next. Dan terakhir, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. 1 menit. Benar-benar 1 menit. Benar-benar 1 menit. Haleluya. Oke, sip. Saya ingin kita semua siap dengar firman Tuhan, amin. Yang kalau mau dengar firman Tuhan, mari kita fokus ke depan, kita jangan distract dengan apapun. Nah, salam sore hari ini saya senang sekali kita mau di tempat ini ketimbang kita memilih tempat lain. Dan saya yakin kita akan belajar banyak dari firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini. Tunggu sebentar, saya akan coba cek dulu kenapa belum muncul di atas. Oke, harusnya sudah muncul ya. Gimana multimedia, sudah bisa? Ya, pengajaran kalau kita membaca seluruh Alkitab, kita kenal ada 3 mode di dalamnya. Yang pertama mode organisasi, yang kedua mode army atau tentara, yang ketiga adalah mode family. Saya ulangi, di dalam gereja, dimanapun kita berada, ada 3 mode di sana. Yang pertama ada mode army, yang kedua ada mode organisasi dan mode family. Ya. Apa dia maksud dengan mode organisasi? Kalau kita bicara tentang mode organisasi, maka kita berbicara mengenai hierarki dan tanggung jawab di sana. Kalau kita bicara tentang mode army, berarti kita berbicara tentang inisiatif, disiplin, dan yang jelas namanya adalah jiwa korsa. Gitu ya. Nah, itu 3 mode, dan sore hari ini kita akan belajar tentang mode yang namanya mode family. Sama-sama katakan family. Nah, kita akan belajar sama-sama sore hari ini. Tolong di-refresh lagi mungkin bisa. Harusnya sudah tampilannya sudah oke. Nah, kita akan belajar di mode family. Nah, apa itu mode family? Karena kita belajar tentang mode family, kita harus tahu dari mana kok, Kak, ini kayaknya mode family cocok logi. Enggak cocok logi ya. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius 12 ayat yang 48. Kita sama-sama buka Matius 12 ayat 48. Dimanapun kita bergereja, dimanapun kita berkomunitas, perhatikan. Sama seperti Yesus waktu datang ke dunia, dia memulai pelayanannya, dia memulai pemuridannya, dia menggunakan mode family. Matius 12 ayat 48. Dikatakan begini di dalamnya, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Jadi ceritanya, ada saudara-saudaranya, ada Maria, ibu Yesus dan saudara-saudaranya, menunggu Yesus di luar pintu karena Yesus sedang mengajar. Lalu kemudian ada orang yang menyampaikan berita kepadanya, dia bilang gini, ada ibumu dan saudara-saudara di luar pintu. Yesus menjawab begini, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu kata Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, dia ngomong gini, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Nah, perhatikan, ayat ini tidak artinya Yesus sedang mengabaikan keluarga. Yang ngerti katakan amin. Karena ada banyak orang bilang gini, lihat itu, Yesus dia tidak pedulikan keluarganya, padahal keluarganya sedang menunggu. Makanya dahulu kan ada di sekelilingnya. Siapa yang di sekelilingnya dia tunjuk? Murid-murid. Dalam pemuritannya dia menggunakan mode family. Jadi bukan artinya Yesus, ini bukan keluarga gua, enggak ada. Bukan, dia tidak mengakui, tidak dia mengakui keluarganya, bukan. Tetapi dia sedang menunjukkan kepada orang-orang bahwa di dalam pemuritannya dia menggunakan mode family. Dalam dia membentuk komunitasnya, dia juga menggunakan
model family. Yesus 3,5 tahun membentuk komunitas, para murid dan orang-orang yang mengikuti dia. Dan dia katakan, ini keluargaku. Waktu dia nunjuk, ini ibuku dan ini saudaraku. Yesus nggak nunjuk ke sembarangan orang. Dikatakan di dalam Matius 12, nanti kalau baca di bagian lain di dalam Markus, dikatakan Yesus melihat orang sekelilingnya. Tetapi di dalam Matius dia lebih jelas. Dia mengatakan, dia melihat ke arah siapa? Murid. Dia bilang, ini keluargaku. Yesus sedang berbicara dalam pemuritannya. Dia model keluarga itu di dalam pemuritan artinya harus selalu ada pendidikan di dalamnya. Ngerti maksud saya ya? Waktu Yesus ngomong, ini keluargaku. Dia sedang ngapain dalam 3,5 tahun? Dia lakukan pemuritan. Makanya di dalam pemuritan, ya, diasosiasikan atau disamakan Yesus dengan menggunakan mode keluarga. Ngerti maksud saya? Sehingga di dalam keluarga selalu ada pendidikan. Mana sih ada keluarganya yang anak tidak didik bapaknya? Ada, angkat tangan. Semua kita dididik di dalam keluarga, betul? Sama yang Yesus lakukan. Di dalam pemuritannya menggunakan mode family, dia juga ada pendidikan. Di dalamnya. Amsal 22 ayat 6 dikatakan begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalannya itu. Artinya apa? Engkau anak muda. Engkau harus mau dimuridkan. Karena Yesus menunjuk kepada murid-muridnya. Supaya kita sama-sama dididik, yang ngerti katakan amin. Pendidikan dini selalu dimulai dari keluarga. Either itu keluarga jasmani kita atau keluarga kita di dalam komunitas, di dalam gereja. Ya. Makanya di dalam gereja kita mengenal namanya mentor atau orang tua rohani. Betul? Ya, kita punya mentor dan orang tua rohani di dalam gereja. Nah, itulah yang kita sebut dengan mode keluarga. Kita harus mengerti di dalam komunitas selalu ada mode keluarga ini. Kita punya mentor rohani, siapa yang kita dengerin, siapa yang kita turutin, siapa yang didik kita di dalamnya. Nah, kalau kita punya mentor rohani, bapak rohani, artinya kita juga sebagai murid. Yang ngerti katakan amin. Engkau dan saya adalah murid. Kita adalah orang yang sedang dididik, yang disebut dengan murid. Nah, perhatikan. Artinya, kalau kita menjadi murid, maka kita harus siap belajar dan siap diajari. Yang mau katakan amin? Kurang keras. Yang mau katakan amin? Jangan sampai kita masuk sebuah komunitas, kita masuk sebuah gereja yang komunitas di dalamnya, tapi kita nggak mau belajar dan nggak mau diajarin. Di dalam setiap kita masuk dalam komunitas bergabung, entah itu engkau nanti pelayanan di dalamnya, entah kau di situ menjadi jemaat biasa, kita harus siap untuk belajar dan diajarin. Karena Amsal 20 tadi ngomong, kita dididik di dalam keluarga. Dan sama di tempat ini. Engkau akan dididik di tempat ini semakin kenal, semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, orang yang belajar, orang yang diajari itu harus siap ditegur. Saya ulangi lagi. Orang yang belajar dan orang yang diajari harus siap ditegur, harus siap dikoreksi. Bukan sama Kak Esra deh, kita tegur terus Kak. Padahal ditegur itu artinya tanda disayang, selalu diingat. Ya. Halo? Ya. Jangan, kalau engkau ditegur, engkau diajari, jangan keraskan hati. Jangan jadi orang bebal. Tadi pagi saya ngomong, kenapa kita gampang dikuasai oleh dosa, gampang dikuasai hawa nafsu? Kenapa? Karena kita bodoh. Orang bodoh obatnya itu bukan promah, bukan pergi ke dukun, bukan kita pergi buat bubur buku dirobek-robek, dicampur, kayak Dev ya. Dev karena suka makan itu. Bukan seperti itu solusinya. Solusi kebodohan adalah belajar. Sama-sama katakan, mau ditegur oleh firman Tuhan. Jangan keraskan hati kalau ditegur. Orang yang mengeraskan hatinya itu mirip Fir'aun. Kalau samping kiri kanannya, kamu bukan Fir'aun. Bilang, kamu bukan Fir'aun. Ya. Fir'aun itu mengeraskan hatinya. Ada juga orang bebal. Tahu orang bebal? Dikasih tahu tidak mau. Contoh, brother, 1 tambah 1 berapa? 3. 2. Kalau saya mau 3 kenapa? Itu orang bebal.
Ada lagi yang begini, satu orang gila. Itu namanya bebal, itu namanya mengeraskan hati. Dan saya kasih tahu, orang yang modelnya seperti itu tidak akan bisa dimuridkan, tidak akan bisa diajari, tidak akan bisa yang namanya belajar. Ya. Dengarkan baik-baik, makanya kalau kita bergereja dimanapun, kalau ada WhatsApp dari ketua komsel, ketua apa, ayo datang ke ground, ke ini, jangan banyak alasanmu. Datang saja, karena dia sedang menyelamatkan kau dari kebodohan, yang ngerti katakan amin. Halo, kalau engkau di chat satu-satu, saya tahu koordinatornya ini chat satu-satu kalian kalau kita ikut ground. Ya, ada yang laporan sama saya, Kak banyak sekali sibuk-sibuknya, mau inilah mau itulah. Saya mau kasih tahu, kalau engkau di chat begitu dia rindu engkau supaya jadi pintar. Hello? Dia rindu kita jadi pintar. Dan dia korbankan waktunya untuk ngechat kita supaya kita jadi pintar. Respect it, hargai itu. Karena dia mau kau sama-sama bertumbuh dengan dia. Makanya kalau di chat sama ketua komselnya, ketua grupnya balas dengan baik. Oke, gua datang. Jemput dong, jalan sendiri kan gitu ya. Kalau kita mau diajari, saya pastikan hidup kita di dalam Tuhan akan terus naik. Engkau jadi kepala bukan jadi ekor. Tapi kalau kamu diajakin untuk bertumbuh nggak mau, ya pantas hidupmu kayak roller coaster. Kadang di atas, kadang di bawah, lebih banyak di bawahnya. Halo anggota-anggota ground, ada apa kabarnya? Ya, jangan sampai kalau diajak sama ketuanya, saya tidak mau dengar ada laporan ya. Nah, saya mesti tahu ya. Ibrani 12 ayat 8. Tapi saya pakai terjemahan bahasa Indonesianya. Dia seru sekali, dia ngomong begini. Justru kalau kamu tidak pernah dididik oleh Tuhan, berarti kamu bukan anaknya yang sah. Hello? Kalau engkau nggak pernah ditegur sama Tuhan, engkau nggak mau juga ditegur, sudah ditegur pun tidak mau, maka mungkin engkau bukan anaknya. Lalu anak siapa kau? Anak bapak mama? Ya betul, kan begitu. Tapi ada nggak bapak mama di sini yang hadir mungkin senior-senior saya yang nggak pernah tegur anaknya? Tegur anak tetangga? Ya. Tidak, pasti dia tegur anaknya. Ya. Kalau kita ini anak yang sah, pasti kita akan dididik, ditegur. Nah, dididik dengan ditegur, jangan tunggu Tuhan Yesus datang. Karena begitu Tuhan Yesus datang, kok nggak mungkin terangkat. Apalagi yang, tunggu Kak, saya mau ikut ground kalau Tuhan Yesus yang ajak saya. Kalau dia sudah datang, dia kok sudah terlambat nih. Hello? Kalau dia sudah datang, ajak kau pergi di ground, ajak di komsel, ajak ke gereja, berarti sudah end of the world. Nggak ada waktu lagi berarti. Makanya Tuhan pakai ketua-ketua groundmu, orang-orang yang nge-WhatsApp kita, supaya kita datang, sebelum dia yang datang. Kalau dia yang datang sudah gawat pokoknya ceritanya ya. Makanya kita harus mau. Nah, orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau dikoreksi, itu orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati, itu biasanya orang yang memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain. Entah itu jabatan, entah itu uang, entah itu kepintaran atau skill. Entah itu apapun. Ya. Dia pasti memiliki lebih, makanya nggak mau diatur. Fir'aun memiliki pangkat jabatan yang lebih tinggi dari yang lain. Makanya keras sekali hatinya. Makanya hati-hati kalau memiliki sesuatu yang lebih. Itu bisa jadi sumber kekerasan hati kita. Sumber kita nggak mau belajar dan diajari. Sumber kita nggak mau dinasehatin. Setiap Tuhan kasih berkat lebih, kemampuan, talenta apapun. Hati-hati itu membuat kita tinggi hati dan susah diajarin. Ya. Saya mau kasih tahu. Allah menentang, Yakobus 4 ayat 6b dikatakan, Allah menentang orang yang congkak. Tetapi dia katakan apa? Mengasihani orang yang rendah hati. Makanya orang yang rendah hati gampang diajari dan gampang juga belajar. Yang mau belajar dan diajari, sama-sama katakan amin. Serius ini? Amin? Yes. Itu makanya keluar dari tempat ini. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau dinasihati sama mentor rohanimu, kau dinasihati sama temanmu, yang kau tahu dia ini orang yang dekat sama Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ya. Karena kalau Tuhan sudah nasihatin, Tuhan Yesus datang, ya sudah habis hidup kita. Nah, orang yang belajar itu disebut dengan murid. Karena belajar adalah tugas seorang murid. Amanat agung dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku.
Bukan hanya sekedar percaya menjadi penganut Kristus semata, tetapi menjadikan semua kita adalah murid. Makanya di dalam gereja, di tempat ini kita selalu mengutamakan pemuritan. Karena pemuritan itu bagian dari penginjilan. Ya, pemuritan adalah bagian dari penginjilan. Makanya di sini kita harus terus menerus belajar. Sama adik-adikku sekalian, Bapak Ibu begini. Waktu saya mengkhotbahkan ini, waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu saya juga sedang belajar untuk dimuridkan dan memuridkan. Karena apa yang saya pelajari, saya harus lakukan juga. Yang ngerti katakan amin. Dan ini berlaku, makanya saya nggak pernah pakai kalian harus begini, engkau harus enggak. Saya selalu pakai kata kita, karena termasuk saya di dalamnya, termasuk semua di sini, termasuk Pak Peter, termasuk Brother Michael Panjaitan. Dia juga, kita semua belajar. Ya. Nah kita harus sadar ini. Dimuridkan nggak bisa engkau datang, cuma datang di hari Minggu. Makanya gereja dimanapun kita berada, dia bukan iseng bikin kegiatan di tengah-tengah minggu. Oh supaya ketemu, tidak. Tetapi dia bikin supaya kita mau bertumbuh, diajar, belajar, dan diajari. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan tinggalkan grup-grup kecil, komsel, persekutuan, apapun jangan tinggalkan. Karena itulah wadah kita untuk belajar dan bertumbuh. Ya. Saya mau kasih tahu. Belajar dimulai dari proses yang namanya mendengar. Makanya Lukas 8 ayat 18 dikatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya juga akan diambil. Maksudnya begini, kalau kita banyak mendengar, maka kita juga akan banyak menangkap. Maka kita juga akan banyak memahami. Nah kalau kita tidak dengar apa-apa, apa yang kita mau mengerti, apa yang kita mau pahami. Karena mengerti dan mendengar, karena memahami dan mengerti dimulai dari mendengar. Ya. Nah kalau mendengar saja tidak mau, bagaimana mau belajar? Untuk itu kita perlu setiap kali kita masuk ke gereja, setiap kali ada orang yang berbicara, mentor rohanimu, kakak rohanimu, orang tuamu berbicara, pasang telinga, fokus sama apa yang dibicarakan, dengar firman Tuhan. Yesus mengingatkan kita bagaimana cara kita mendengar. Karena cara kita mendengar akan menentukan cara kita menerima, seberapa banyak yang kita terima. Semakin cara mendengar kita baik, maka kepada kita terus akan diberi pengertian, akan diberikan penyingkapan-penyingkapan ilahi. Semakin cara mendengar kita baik, semakin telinga kita buka lebar-lebar, menyerap firman Tuhan semakin banyak. Saya mau kasih tahu, engkau akan diberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Even itu berulang-ulang. Meskipun itu dikatakan berulang-ulang. Contoh, siapa yang di sini sudah baca Alkitab lebih dari satu kali? Angkat tanganmu. Oh iya, jelas kalau ini ya. Kalau maminya Dev jelas, istri saya. Kan begitu ya. Ada lagi. Kita baca berulang-ulang. Dia bisa muncul dengan pengertian yang baru, dengan penyingkapan yang baru. Lah kalau nggak pernah baca, boro-boro muncul. Ya kan? Cerita Yehuda saja nggak ngerti. Yehuda itu siapa ya? Daud itu siapa? Nah, sudah mulai aneh kalau sudah mulai seperti itu. Ya. Saya mau kasih tahu, semakin kita mendengar baik, semakin kita terima yang baik daripada Tuhan. Tapi pada saat kita mendengar, kita nggak konsentrasi, ya kita lagi mendengar sedang firman Tuhan sedang diberitakan, yang kita pikirkan habis ini makan bakso atau makan bakmi. Di depan ada bakso Bang Yus, di sana ada bakmi mangkok. Yang mana kita mau pilih? Itu sudah terdistraksi. Belum lagi, brother, gua di GBW, gua main di BTP, sedikit lagi update status. Engkau lagi dengar firman. Kalau engkau mau firman Tuhan itu mengubah hidupmu, perbaiki cara kita mendengar. Yang setuju katakan amin. Enggak usah terdistrak dengan yang lain sebagainya. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya. Matius 11 ayat 15 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Aneh ya, Yesus ngomong begitu ya. Karena memang kadang kita punya telinga tapi kita nggak mau mendengar. Makanya Yesus ingatkan terus. Nah sore hari ini saya mau kasih tahu begini. Di dalam proses kita menjadi murid, di dalam proses kita belajar dan diajari, kita pakai telinga kita. Dan tapi engkau harus ingat bahwa belajar itu proses. Belajar itu tidak secepat kilat. Itu ya, saya baru kemarin lihat di FYP saya ada orang membaca, orang India.
Dia baca satu buku hanya dalam waktu 5 menit. Saya bilang, hati betul-betul kayak ini. Ya, serius kah? Gitu kan, lain kali saya mau tes. Kan begitu, kalau saya ketemu. Ya, saya mau kasih tahu, belajar itu tidak secepat kilat. Belajar itu proses. Yang ngerti katakan amin. Kamu tahu enggak? Coba perhatikan hidupmu. Yang mana engkau lebih banyak belajar? Saat mengalami kegagalan atau saat engkau langsung sukses? Saat kita mengalami kegagalan, engkau lebih banyak belajar di sana. Permasalahannya adalah waktu engkau gagal, engkau belajar enggak? Karena gini, orang yang gagal, dia punya pengalaman. Tetapi kalau pengalaman itu enggak pernah dievaluasi, engkau enggak pernah belajar. Hello? Pengalaman adalah guru yang baik, tetapi kalau evaluasi. Kalau enggak pernah dievaluasi, hanya dijadikan foto, makanya disuruh diganti yang di bawah, gitu ya. Kalau kita nggak pernah evaluasi, engkau nggak pernah belajar. Nah, maka dari itu, kalau kita belajar dari masa lalu, belajar dari kegagalan, makanya saya mau kasih tahu, belajar itu proses. Yang setuju katakan amin. Apalagi kalau kau belajar mengenal Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan kita itu tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Dia kekal. Kalau dia kekal, kalau kita belajar Tuhan yang kekal,